Uang itu terbang, masuk ke dalam mobil saya. Dari jendela itu? Masuk. Dari bank? Dari bank. Ingat saya bang, lihat sendiri saya tuh. Ya Allah alam itu gimana, saya nggak ngerti. Masuk bang. Itu suaranya persis kayak kalau kita ngambil uang dalam mata. Bukan tahu sendiri kan? Itu uang tuh langsung prak kayak uang ditabok-tabokin tuh bang. Sok hitung-hitungnya aja hampir 2 jam, hampir 3 jam lebih lah. Pecahan berapa itu? 100 ribuan semua. Sampai beli karet ke warung buat ngiketnya, kan itu kan berantakan posisinya bang, nggak teratur. Tapi lu pegang uang real? Uang real. Terus gimana bro? Cari penginapan dulu, kita susun rencana dulu, separuh-separuh dia masukin ke bank berapa, dimasukin dibawa cash berapa, Totalnya berapa itu? 1,8. 1,8. Semakin dekat, tangannya gini bang. Yang sebelah kanan itu nyincing manusia, yang sebelah kiri nyincing karung. Tapi karung itu kayak banyak darahnya. Saya diem aja lah, bodo amat. Udah deket, udah gemeter banget tuh bang, gemeter banget tahu. Semakin dekat. Itu yang sebelah kanan, anak saya bang. Kurang ajar nggak sih? Kenapa saya bilang kurang ajar? Perjanjian kan nggak seperti itu. Anak saya sebelah kanan, sebelah kirinya itu. Lu melihat bener-bener itu anak lu? Bener-bener lihat. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Sekarang jam 1 malam bro, gue lagi berada di kota Indramayu. Kenapa gue jauh-jauh ke sini? Karena gue ingin mengangkat sebuah cerita. Nah kebetulan narasumber kali ini adalah salah seorang subscriber gue yang menghubungi. Nah lu juga kalau pengen bercerita, lu tinggal WhatsApp aja. Kalau kebetulan gue lagi lewat di kota lu, gue pasti mampir bro. Selagi lu masih di seputaran Pulau Jawa, dari ujung Banyuwangi sampai ujung Kulon, gue samperin. Asik gak tuh? Nah, gue tuh jarang banget bro untuk mengangkat kisah-kisah urban legend ya. Tapi kenapa gue hari ini mau mengangkat ini? Karena ada sisi pembelajaran yang luar biasa dari apa yang mau narasumber sampaikan tentang ya situasi umum ya, di mana hidup lagi susah, keadaan lagi begini, banyak orang-orang ingin mengambil jalan pintas. Lu pengen tahu kan ceritanya? Langsung aja berkenalan dengan bang narasumber, dengan bang siapa ini? Erik. Bang Erik, sehat brother? Alhamdulillah sehat. Kan main bang Erik. Ini bang Erik, kalau boleh tahu ini daerahnya apa nih namanya? Indramayu. Indramayu ya? Jawa Barat. Jawa Barat ya, perbatasan Jawa Tengah ini ya? Bukan. Masih ke barat lagi. Masih ke barat lagi. Nah bang Erik, kisah yang ini saat ini mau diangkat ini, kisi-kisinya tentang apa sih bang? Pengalaman hidup saya bang. Ya sedikit aib sebenarnya. Cuma ya demi untuk edukasi ke masyarakat, biar jangan sampai ada yang mengikuti jejak saya gitu. Maka saya ingin ceritakan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu. Oke. Intinya terkait dengan problematika ekonomi. Iya, ekonomi. Nah ini kan itu hal yang umum nih yang terjadi di masyarakat, biar jangan sampai, gue yakin orang di posisi itu nggak cuma ente, banyak nih, jutaan orang ya kan. Pasti banget. Jangan sampai berpikir ke arah yang sama ya kan. Iya, jangan sampai. Itulah kenapa gue pengen angkat. Oke bro, lu pengen tahu kan kayak gimana lengkapnya? Langsung aja bang Erik, lu cerita, gue nggak motong lagi bang. Siap. Kali ini tim Jelajah Malam sedang berada di kota Indramayu untuk mendatangi salah satu narasumber yang mempunyai kisah nyata yang sangat spesial. Kondisi ekonomi keluarga Bang Erik yang awalnya berkecukupan tiba-tiba harus terbebani oleh hutang ratusan juta akibat terkena penipuan. Bang Erik yang kalut memikirkan nasib keluarganya akhirnya nekat memilih jalan pintas untuk menghasilkan uang lewat pesugihan, meski dia harus jadi korban iblis. Tapi semua tidak seperti yang dia bayangkan, dan akhirnya dia harus menyesali apa yang dia lakukan.
Begini bang, kerjaan itu pada tahun 2022. Saya pada waktu itu ya untuk ukuran orang sekelas saya hidup di kampung ya udah terbilang cukup mapan lah bang. Karena saya mempunyai beberapa bidang usaha seperti sembako, ada rental mobil, produksi kecap rumahan. Cuman pada waktu itu tiba-tiba ada temen. Itu temen ya sebenarnya temen akrab banget lah. Tiap hari ajojing bareng apa. Main ke rumah. Cuma kita udah nggak ketemu bang, udah 1,5 tahun lah. Karena saya juga sibuk dengan kesibukan usaha saya, dia punya dengan kerjaan dia. Tiba-tiba dia main ke rumah saya. Ya biasa berbahasa basi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, temen lama nih kan. Ya kayak gimana lah ketemu sama temen lama. Ya dia cerita tentang usaha apa nih lu. Ya saya ceritain. Dia juga sama menceritakan apa yang dia kerjakan. Cuman pada saat itu dia bilang lagi menanganin proyek di daerah Jawa Tengah. Bangunan? Jalan. Oh jalan? Jalan. Oke, konstruksi. Jalan. Ya. Nah, gue langsung namanya sama temen kan. Wah, nggak lama-lama ketemu, tahu-tahu kesini mau minjem duit ya, kata gue gituin bang. Cuma dia bilang, oh sorry ya, gue pantang minjem duit. Gue mau nawarin investasi gitu. Mesti dalam hal apa? Coba dong bantuin gue katanya, buat ngejalanin proyek. Lu kasih untung, ngomongnya gitu bang, bukan pinjem terus terang, dia ngomongnya kerjasama lah. Iya kerjasama, cuma dalam bentuk ya saya kasih uang ke dia, yang penting gue dapat untung. Cuma dia kan nanya ini, gue nanyain dia lu butuh berapa, kata dia kan 30 katanya. Nah, ya saya kan namanya punya istri pada waktu itu, berunding dulu kan istri, gimana akhirnya ya udah sok, nggak apa-apa. Nah namanya sama temen nih bang, pada waktu itu saya nggak ada sedikit pun oret-oretan. Jangan aja iya, jangankan hitam di atas putih, kwitansi pun nggak ada. Cuman dia itu nanya ke gua itu, ibaratnya lu mau dikasih untung berapa nih dari uang 30 juta. Kata gua, lah ya terserah kan ente yang muter. Yang penting jangan lama-lama. Enggak, proyek itu 2 bulan. Setahu saya kan, oh iyalah 2 bulan ya wajar kan bang. Ya udah. Singkat cerita berjalan 2 bulan, dia datang lagi bang. Ngembaliin uang yang 30 juta itu menjadi 45 juta. 50%? 45 juta. Itu saya kan seneng ya, gue juga seneng dong. Iya lah, siapa yang gak seneng, gue juga mau. Dapat duit segitu kan. Udah berjalan ngasih uang. 1 minggu kemudian bang, datang lagi. Dia bilang, bro, kayak kemarin. Kayak kemarin apa? Bantu gua lagi. Berapa? 30 lagi. Duh ini rada berat nih, 60. Waduh. Ntar dulu saya runding dulu nih kalau 60 sama istri. Lumayan udah. Iya, gua nanya nah. Karena istri saya itu kan udah pernah mendapatkan untung yang segitu gedenya, bang. Akhirnya justru dia bukannya ibaratnya coba deh pikirin dulu ya. Ngerem. Iya, malah nafsu. Kasih aja. Malah nafsu. Udah gede lagi loh dapatnya gitu. Makanya ya udah. Singkat cerita gua kasih lagi nih, bang. 60 juta. Berselang itu nggak nyampe 2 bulan. 48 hari bahkan, bang. 50 hari pun enggak. 2 bulan kan 60 hari kan. Dia datang lagi. Ngasih berapa coba? 85 juta. Lebihnya 25? Ngembaliin 85 juta. Istri saya udah jingkrak-jingkrakan tuh bang. Ngajak jalan-jalan ke Bali. Dapat untung itu. Alhamdulillah ya udah rezeki kita. Udah. Selang lama nih 2 bulan dia tuh nggak datang. Ya udah kita biasa-biasa paling lewat chat apa. Tepat 2 bulan dia telepon. Bro di rumah enggak? Katanya. Iya ada. Mau main lah? Oh boleh. Namanya dia ngasih keuntungan banyak, kita jamu dengan meriah dong. Gitu. Tamu rezeki nih kata saya gitu, kata istri gitu juga. Pas nyampe situ cerita dia tuh bang, bahwasanya dia dari Jawa Tengah itu pindah ke daerah Jawa Timur. Dan kebetulan ibarat orang kerja mah katanya dia tuh naik pangkat lah. Jadi yang tadinya megang ibaratnya kalau di sini mah mungkin regional atau apa, sekarang mah lebih gede lagi ngomongnya gitu. Cuman dia itu minjem duit lagi bang, ya bukan minjem sih kayak kemarin lah, investasi kayak gitu. Cuman dia nggak kira-kira bang, minta 500 juta. Buset, ngajebak saya waktu itu kan. Kalau kata orang Indramayu mau kaget jebak gitu. Uang dari mana bro, duit segitu? Kalau 500 juta, ya ini usaha center jalannya gimana? Kata saya kayak gitu. Akhirnya istri nimbrung kan, udah seneng gitu. Apa ya? Nah, ini biasa nih, cuma segitu. Udahlah. Nah saya berunding sama istri, pikir saya kasih aja separuhnya, kasihan, nggak apa-apa, tujuan nanti kita dapat untung lagi. Cuma pada waktu itu istri malah ngedorong banget tuh bang, ngedorong banget. Kata istri bilang,
500 ya, 650 pasti dapat dibalikinnya. Udah seperti itu saya Bang pada waktu itu. Akhirnya gimana kalau kita ngasih 500, usaha kita gimana? Nggak bakal jalan ya. 2 bulan loh ini. Gimana, kita kan continue tiap hari pengiriman barang. Akhirnya kita yang cari solusi, sebagian ngambil dari modal usaha, sebagian lagi dengan cara ngegadein sawah. Sampai gade sawah loh. Ngegade surat sawah, gade gantung kalau di sini bahasanya gitu. Ngegade gantung apa. Terkumpul uang itu 480, kurang 20 juta. Itu emang udah terkumpul 500 Bang. Cuma saya ambil 20 buat pegangan gue lah, kata ngomong ke temen tuh. Ya wis lah, gak apa-apa. Singkat cerita, karena saking percaya udah dikasih segitu banyak keuntungannya Bang, asli saya nggak pernah minta oret-oretan. Nggak ada hitam di atas putih. Di atas putih nggak ada. Kayak orang tolol aja saya waktu itu. Kasihlah berangkat. Sebulan setengah udah mulai ngitung dong gue sama istri. Awas Bun, datang nih, gede lagi rezeki kita. Lewat 2 bulan belum hubungin. Misalnya kan telepon atau saya mau main nih. Lewat 2 bulan setengah, waduh, kok nggak ada kabar berita. Gue inisiatif dong, telepon sendiri. Gue sebut sini namanya Acong ya. Cong, gimana nih uang gue? Udah cair belum? Mending lu kesini deh. Pokoknya di rumah. Wah, Pada waktu itu. udah ada yang beda nih. Iya. Istri gue ngomong, gimana ya? Ya kita main aja ke rumahnya. Main ke sana. Pada waktu itu ya masih sehat lah, kendaraan gue masih ada gitu. Main ke rumahnya si Acong. Pas nyampe cerita ke sana itu, dia ngeluh Bang, bahwasannya belum dibayar. Bahkan orang yang dia percaya mandor entah apalah, saya nggak ngerti ya dalam hal proyek, karena saya orang awam dalam hal proyek. Kabur lah istilahnya Bang, bahasanya si Acong itu. Akhirnya lah terus gimana? Akhirnya setelah dia bercerita seperti itu, yang tadinya saya nggak pernah kepo nanyain proyek apa, saya nanyain proyek apa, dia bilang itu proyek PJU, penerangan jalan umum. Loh, setahu saya yang namanya PJU itu proyek BUMN Cong. Piraku kalau bahasa orang sini mah, ada keterlambatan pembayaran bahkan kabur. Lu pinter nggak sih Cong dalam hal kayak gitu? Gue juga ngerti masa sih. Cuman pada waktu itu kan saya coba, setahu saya ini ada SK-nya enggak, yang namanya proyek ada SK-nya Bang ya. Betul. Dia kasih tahu Bang, ada SK-nya bener. Bener. Di situ ada, SK-nya ada bener. Cuman pada waktu itu saya nggak tahu bahwa yang namanya SK itu ada yang bodong. Bener kan Bang? Oke. Ada yang bodong SK itu. Ibaratnya kalau voucher mau udah digosok, jual lagi. Setelah saya tanya, kayaknya meragukan kata teman-teman saya yang orang-orang proyek. Nah, saya punya inisiatif. Ya udah, masa sih gua harus nuntut lo? Masa sih lu mau tega sama gua? Kan gua gituin Bang. Udah, Kawanan lah iya, kita cari bareng. Heeh. Siapa nama orang sana kata saya itu? Ada nih, Pak Bowo katanya. Ya wis, ayo kita cari. Inisiatif lah Bang, saya tuh berangkat ke sana. Saya berangkat nggak berdua waktu itu ke daerah Magelang. Nggak berdua berangkat ke sana itu. Bawa sekitar 6 orang lah, bawa 4 orang temen lagi. Kita selusurin, cek fisik. Yang dia bilang dia lokasi fisiknya di situ bener ada Bang. Setelah kita nanyain ke mandor yang di situ, emang dia kenal sama yang namanya Pak Bowo itu. Tapi dia tuh udah nggak nanganin proyek ini udah 6 bulan yang lalu. Udah drop out lah, ibaratnya udah keluar. Stres lah Bang teman saya itu. Ya, saya juga kan lemes kaget. Sekujur tubuh lemes banget. Terus gimana? Ya udah kita cari informasi dia aslinya orang mana. Kita dapat info katanya dia orang Tuban. Orang Tuban Jawa Timur. Jawa Timur. Kita selusurin ke sana. Itu nyampe Tuban Bang, sekitar jam 1 malam. Kita tidur di pom bensin. Subuh kita merayap, tanya-tanya. Itu rumahnya ketemu Bang, gede banget rumahnya Bang. Lantai 2. Pas kita nanya-nanya, kenal nggak mau ketemu sama Pak Bowo, ternyata udah tinggalin rumahnya, itu ngontrak. Rumah itu ngontrak ternyata. Nambah stres lagi. Saya kasih tahu kan istri di rumah. Itu kalau nggak salah udah hampir 1 minggu perjalanan, ya puter-puter nyari alamat, kita tidur di hotel apa, bahkan ya bahasa kasarnya udah kehabisan uang lah gitu.
Saya kasih tahu ke istri, Bun, belum mau titik terang. Cuman karena saya itu kan kesana bawa banyak orang, Bang. Otomatis saya kan harus mempertanggungjawabkan buat makan dia. Kosnya besar. Iya. Akhirnya saya minta duit terus tuh ke istri. Transfer. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali kan ngeluh istri. Kamu kok mintain duit terus, katanya, bukannya malah bawa pulang uang yang kemarin, malah minta uang terus, katanya, buat apa? Nah, saya cerita, saya kan bawa 4 orang, Bun, buat temenin di jalan. Ya saya bahasa kasarnya bodyguard lah gitu, barangkali ada apa-apa di jalan atau gimana. Ya mereka masa nggak bawa uang? Kata saya, ya nggak mungkin lah, kan saya yang ngajak. Saya nggak ngebayar dia aja udah untung-untungan. Bener. Kasih makan karena relawan lah pertemanan. Temen dia. Akhirnya itu saya tuh udah mulai terakhir nih, ya gitu, Bang, terakhir nih. Nah, pada waktu itu udah nggak ketemu nih yang namanya Pebo, karena dapat uang transferan dari istri. Capek nih, Bang, tidur di pom bensin, nyari-nyari ya kayak tetoang gitu kan. Udah nih gue bawa uang, cok kita cari booking kamar yang murah aja di daerah Tuban tuh. Kita booking 3 kamar, karena kan 1 kamar kan nggak boleh lebih dari 2 orang ya kalau hotel itu. Jadi 6 orang itu 3 kamar. Nah, pas jam 12 malam karena pikiran udah pusing, nggak bisa tidur, Bang. Teman saya sebut sih namanya Ferry lah ya. Nyeletuk, ini misi mustahil, nggak bakal ketemu orang udah kayak gini. Debat lah, Bang, ya bukan debat, ibaratnya dia ngasih saran, saya masih ngotot. Iya, masih saya harus bawa uang pulang nih, bawa pulang uang, nggak mungkin saya tangan kosong. Itu saya gimana? Karena ya pada waktu saya takut lah ke istri itu. Iya. Kasihan juga kan. Itu udah, singkat cerita tuh, Bang, udah 2 bulan saya nggak pulang. 2 bulan itu. Temen lo yang nemenin ini sama nggak pulang. Sampai kadang saya tuh suka transferin ke anak istrinya dia. Ya walaupun 200 buat jajan. Iya. Ibaratnya saya tuh, kamu nggak minta bayaran ke saya aja syukur alhamdulillah. Kadang dia ngeluh, kan nggak enak dia ditelepon. Kenapa? Minta jajan katanya. Ya masa saya harus diem aja, Bang? Dan dikasih. Nah itu kos yang paling gede, Bang. Gue juga ngejamin semua keluarga dia, 4 orang yang gue bawa itu. Kalau si Acong sih bodo amat kan, dia juga sama kayak gue. Nah singkat cerita, nyeletuk lah teman saya yang namanya Ferry tuh. Ini misi mustahil. Mau pulang, mau cari jalan lain. Gue bertanya-tanya di dalam hati. Jalan lain. Jalan lain apa? Ya cari uang lah. Ya cari uang gimana? Ya nggak ketemu. Kata saya gitu. Udah kita main aja ke guru spiritual saya. Gua tuh awam, Bang, dalam hal kayak gitu, nggak percayaan justru malah orang. Cuma karena kerayu bujuk sama teman saya, dan memang ya saya juga ya gimana lagi, nggak ada pilihan kan. Udah buntu ya. Udah buntu, dan nggak mungkin gue juga berdiam diri gitu kan ibaratnya. Gimana ke Garut. Terus gimana nyari uang minjem? Saya masih polos tuh, Bang. Minjem apa ngerampok atau begal? Gue pikir gitu, Bang, 6 orang kan. Yes, katanya. Yang penting kamu nanggung dosanya. Waduh, saya udah mulai mikir. Iya nih. Apa nih maksudnya, gimana nih? Nanggung dosa gimana? Udah ayo main aja. Insya Allah nggak bakal ngambil yang berkaitan dengan darah. Otak gue udah berpikir pasti ke arah yang goib. Cuma gue masih belum ke arah situ, Bang, karena dia ngomongnya kan kayak gitu. Tuh dari Tuban kita langsung terbang ke Garut, Bang. Terbang ke Garut. Nyampe lah Garut ya. Dari timur ke barat. Iya. Nyampe di Garut. Pada waktu itu tuh nyampe ya habis maghrib lah. Saya masih ingat namanya tuh, ya saya sebut namanya Abah Adi yang di Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ngomongan teman saya nih yang namanya Ferry. Ini, Bah, ada teman saya mau ya bercerita, intinya mau minta tolong. Nah pas dia nyebutin, ya bisa Jang, katanya. Kalau misalkan pengen uang mah, uang cepet, cuma ya ada syarat-syaratnya. Saya masih rancu. Tar dulu, Bah, ini tuh apa? Pesugihan? Bukan, nah. Nyolong. Wah, nyolong dalam hati saya tuh. Nyolong gimana? Ngerampok? Nyolong pakai benda gaib. Saya tuh detail banget, Bang, karena saya kan orangnya apa ya, nggak pernah percayaan hal-hal yang kayak gitu. Udah, tunggu dulu, saya jelasinnya percuma. Masuklah si Abah tuh ke kamar, Bang. Keluar bawa kotak kayu. Ada seukuran kotak amal lah. Dibuka. Itu jenglot, Bang. Kalau kata saya, jenglot yang di dalam kotak itu. Apa sih bentuknya, apa?
yang kayak boneka gitu. iya boneka, rambutnya panjang, badannya kering. Cuma kata si abah mah Betara Karang nyebutnya. Saya nggak tahu mana yang bener, cuma saya kan ngerinya jenglot. Iya, jenisnya itu lah. Iya. Terus. Nah pas sudah itu ngeluarin jenglot, kaget bah, ini tuh jenglot. Kata si abah bukan, Betara Karang. Ya nggak ngerti lah dalam hati. Ya bodo amat lah bah. Yang penting saya nggak mau ada tumbal. Kata si abah, apa syaratnya? Itu udah abah tulis nih, kamu cari sendiri. Besok belanja ke pasar, malamnya tidur di rumah abah. Tahu kalender bang? Sesajinya sekalender tuh tulis sama dia. Serius, kalender. Gimana nggak pusing coba bang saya? Tahu aja kan namanya, ayo minyak ini. Yang seingat saya kan yang setahu saya kayak minyak caporon, misik putih, terus kayak apel gin. Wah macam-macam lah, dupa, hio, madat tengkorak, ada levelnya lagi. Ada levelnya lagi. Akhirnya kan saya nyerah bang. Bah gimana kalau saya pasrah aja nih? Sok tinggal hitung berapa. Aduh saya mah nggak mau. Jangan. Takutnya saya dikirain dilebihin. Kata si abah. Saya pikir oh ini orang realistis nih. Kayak emang lempeng dalam hati. Cuma saya kan bah kalaupun dilebihin nggak apa-apa buat jajan abah daripada saya pusing nggak nemu, kata saya. Gitu sama dia tuh bang. Dihitung dalam kalender itu. Itu sekitar 15.700.000. Anjir, 15 juta lah digenapin. Oke, mau selamatan. itu bang. Berangkatlah dia beli sesajen. Itu bang, wah banyak bang. Bener tapi barangnya ada? Ada barang. Sampai teman saya yang namanya Darna sama Yana, saya sebut namanya Darna sama Yana itu. Dia kan ya ibaratnya benar-benar pendamping saya yang setia lah, takut dikibulin atau apa. Iya. Dia kan ditanya itu satu. Berapa harganya? Asli. Dihitung lagi. Kayak di toko Cina gitu. Kurang gitu. Itu kan ke toko Cina memang bener tuh segitu. Ya udahlah, jalan. Nah, gimana Bay ini prosesnya? Itu tuh kalau nggak salah habis asar. Habis asar. Oh, jangan ada yang lupa. Kata si abah. Apa bah? Ayo mana darah naon? Golongan darah. Saya sebutkan golongan darah saya. Sok ke PMI heula. Beli darah 2 kantong yang sama golongan darah kamu. Di sini PMI di mana Pak? Udah ada orangnya abah. Sok tinggal kasih uangnya aja 1.600.000. 2 kantong pada saat itu saya ingat saya. 1.600.000. Bawalah si darah itu datang, singkat cerita bang. Nah udah datang, kita ngobrol. Si abah, sok kamu diam dulu di sini. Abah masuk kamar dulu. Sesuatu diangkutin tuh sama teman saya ke dalam kamar. Sama jenglotnya dibawa. Ada kurang 45 menit lah, 45 menitan. Nggak nyampe 1 jam. Si abah keluar lagi. Alhamdulillah. Insya Allah daeken, kata orang Sunda mau katanya. Si alat ininya tuh, si goib ininya, si jenglot ini ya. Daeken. Karena kan sebelum masuk kamar membawa jenglot itu kan saya kan ya ditanyain nama, bin, weton, hari lahir, kuprit lah bang, kayak mau sunatan gitu. Terus keluar, udah saya diem. Terus gimana lagi bah habis ini? Kayaknya cina nungguan tos isya. Ya udah saya biasa kayak gini ngerokok bang, santai sama teman-teman. Setelah isya, yang ke dia masuk itu ke sana. Nggak di kamar tapi di ruang tamu. Ngeliat semua teman-teman saya ngeliat bang. Yang 5 tuh ngeliat semua. Sok kamu pegangin darahnya, kantongnya, digunting pojoknya aja tuh. Digunting. Suruh netes ke mulutnya jenglot itu, tetesin. Pikiran saya setetes 2 tetes. Tahu-taunya setelah saya tetesin itu matanya nyala bang, si jenglot tuh merah. Kayak boneka aja, saya juga kiranya boneka. Saya kan orangnya tukang bercanda ya kalau kemana. Buset nih kayak boneka Barbie nih kayak gini, menyala-nyala. Cuma yang saya heran bang, itu darah habis. Jadi posisi gimana? Ini kantong. Ini jenglot nih. Ini kantong. Tes, habis. 2 kantong tuh habis, nggak tahu kemana darahnya, masuk ke mulut dia. Logikanya kan kalau memang itu boneka itu pasti bleber mana-mana. Ya, itu yang saya heran bang. Iya. Dari semenjak itu saya udah mulai, wah ini bener goib nih kayak gini. Kayak diminum. Iya, kayak diminum. Itu darah tuh. Terus yang badan jenglot yang tadinya kayak apa sih kata saya mah gosong lah ya,
kayak agak merah, kayak hidup aja gimana bang? Oh gitu. Iya kayak hidup aja gimana? Yang setahu saya gitu, seingat saya kayak gerak tangan. Tosnya nah, tutup lagi. Terus bagaimana lagi? Soalnya rewel banget karena udah panik pengen cepet-cepet kalau dapat uang cepet gitu kan. Tunggu jam 11 malam. Disantai aja gitu. Nunggu jam 11 malam. Nah, pas 11 malam dia manggil supirnya yang tadi saya suruh buat beli bubur ampe, saji sama kantong darah itu. Yang berangkat kamu, saya sama ini supir. Teman-teman kamu suruh nungguin di sini. Ya udah. Berangkat bang kita tuh pakai Agya kalau nggak salah. Pakai mobil si Kuncen. Bukan mobil saya. Udah berangkat pakai mobil si Kuncen. Saya masih diem aja di jalan. Ini saya mau dibawa kemana? Udah sampai diem aja lah. Yang penting saya dapat duit. Bodo amat. Katanya nggak ada tumbal. Si Kuncen duduk di jok paling depan sebelah kiri. Supir kan jelas sebelah kanan. Saya di belakang sendiri. Nah, si jenglot itu ditaruh di dalam itu dus kayak bekas dus rokok kan. Kayak bekas dus rokok itu ditaruh. Terus dikasih ada sesaji cuma minyak-minyakan aja tapi yang di situ. Di situ jalan sampai depan Bank BRI itu bang. Ingat bang saya. Heren supirnya si Mbak itu. Nggak tahu dia baca mantra lah mungkin ya, ngerti. Diem ya. Ya, tapi yang saya denger ya, dia tuh masih kayak baca doa-doa yang dari Al-Qur'an bang. Maksudnya bukan hong wale hong apa, enggak. Ada bismillahnya gitu yang saya dengar. Selayaknya doa. Iya, selayaknya doa, makanya wah ini bener nggak ada tumbal lah saya pikir gitu. Nah udah nggak setelah itu Jang, saya kan duduk sebelah kiri jok belakang, buka kacanya paling segini nih bang. Pas saya buka terlalu lebar juga naikin lagi pas segini. Itu bang nggak lama yang masih sampai sekarang saya keinget suaranya, keinget terbangnya itu uang tuh terbang. Masuk ke dalam mobil saya. Dari jendela itu? Masuk. Dari bank? Dari bank. Seingat saya bang, lihat sendiri saya tuh. Ya Allah alam itu gimana, saya nggak ngerti. Masuk bang. Itu suaranya persis kayak kalau kita ngambil uang dalam mata. Bukan tahu sendiri kan? Itu uang tuh langsung plak kayak uang ditabok-tabokin tuh bang. Ke dalam medus. Plak. Sampai dalam hati astagfirullahaladzim, bener enggak nih sampai ini lagi bener enggak kata. Ya udahlah, udah tutup. Alhamdulillah, siapa tuh. Nane berhasil. Itu bang saya di perjalanan menuju ke rumahnya Kuncen. Udah campur aduk lah. Bunga-bunga. Iya. Udah sambil di jalan. Besok saya pulang bawa uang bun. Ke istri itu udah WA langsung. Alhamdulillah. Dalam hati lu nggak tidur sih kalau masalah uang. Cepet banget jawabnya. Udah sampai rumah Kuncen, sok hitungnya aja hampir 2 jam sampai 3 jam lebih lah. Pecahan berapa itu? 100 ribuan semua. Sampai beli karet ke warung buat ngiketnya kan itu kan berantakan posisinya bang, nggak teratur. Tapi lu pegang uang real? Uang real. Sampai itu pas kita lagi enak-enak ngitung, sok kamu suruh teman kamu belanjain. Nah iya. Dicobain dulu. Terus saya pulang lagi bawa nasi goreng, bawa rokok. Gimana enggak? Saya wah gua kaya. Singkat cerita udah saya hitung, nih abah saya mau dikasih berapa? Si abah bilang gini, pantang saya makan darah daging saya sendiri. Gitu bahasa dia. Lah terus saya berterima kasih abah gimana? Kalau kamu mau berterima kasih ke saya, nanti setelah uang dibawa ke rumah, setelah kamu gunakan, nanti kamu jual barang atau jual apa, uang hasil yang jual barang dari kamu itu kirimin ke saya. Seikhlas kamu, mau jual mobil terserah, jual motor terserah, jual kambing terserah. Nggak mau dari uang itu. Uang itu bahasanya nggak mau makan darah daging sendiri. Pulang nih dari Garut, cuaca hujan petir gede.
Dari Garut kita nggak langsung pulang. Gua mikir gini, mau ke rumah siapa nih? Kalau ke rumah saya, kamu, pasti curiga. Ini uang dari mana sebanyak ini? Bener nggak bang? Terus gimana bro? Kata teman saya. Cari penginapan dulu. Kita susun rencana dulu. Separuh dia masukin ke bank berapa? Dimasukin, dibawa cash berapa? Totalnya berapa itu? 1,8. 1,8 M. 1,8. Bahkan saya ngitung sampai hampir 2 kardus Indomie tuh. Iya, uang gede pakai. Tapi saya bawanya waktu itu mah pakai 1 dus kayak kardus rokok gede. Cuma saya pulang bawa tas 2 ransel kalau nggak salah, 2 ransel. Pada waktu itu kita berangkat dari sana malam jam 1 dari Garut. Pulang kita mampir di Hotel Pamanukan Subang. Masuk kita booking lah 3 kamar. Ke resepsionis kan bang saya tuh. Besok kita sekarang kita tidur. Nyampe itu subuh. Nyampe Hotel Pamanukan itu dari sana dari Garut. Kita tidur. Besok kita atur strategi nih. Alhamdulillah. Itu teman-teman saya pun udah berang WA ini sisinya semua. Tenang, hanya pulang beli mobil aja. Karena kan saya bilang, saya mau cuma butuh 500 juta. Insya Allah saya ikhlas, silahkan bagi ke teman-teman saya sebagai rasa terima kasih saya, bang. Butuh 1 miliar dibagi 5 orang nih, gitu. Iya, insya Allah. Udah ngayal udah kan 200 jutaan nih satu orang. Enggak sia-sia nih. Ada yang sampai telepon, "Bu, alhamdulillah saya enggak sia-sia nganter bos." Itu kan saya tiap paginya bos terus. Alhamdulillah dapat, alhamdulillah. Di hotel itu, Bang. Udah singkat cerita, jam 9 pada bangun. Uang masih di dalam mobil. Enggak dikeluarin. Entah itu juga gue tuh emang pikirannya ya gimana lah, karena mikir udahlah enggak bakal hilang kan di lobi hotel, Bang. Siapa yang nonton? Jam 9 pagi gua keluar. Sok ambillah sana, nyuruh temen si Yana. Ih lah Yana nggak dateng ya, lama amat saya dalam hotel. Itu udah ngumpul tuh, yang tadinya 3 kamar ngumpul 1 kamar semua. Waktu strategi sih si Yana turun kan, berlima saya di atas. Ngambil telepon, itu kosong seduse. Kosong bang itu. Panik saya 5 orang tuh langsung turun lari kan ke bawah tuh bang. Pas nyampe bawah itu ngerasa kosong bang, cuma jadi uang itu 2.600.000. Itu pun pecahannya 20 ribuan, 10 ribuan, 500 perak, ada 1000, ada, tapi nggak ada uang logam. Itu uangnya kayak bekas di remes-remes bang, uangnya. Wah, saya stres tuh bang, saya udah lemes lagi. Langsung saya telepon abah, cerita, "Bah, ini gimana? Kok uangnya hilang?" Si abah nanya, "Tadi di jalan kamu kehujanan nggak? Ada petir enggak?" "Ya cuacanya hujan," kata saya. "Pasti kehujanan." Nah itu yang bikin hilang pantangannya gitu, pamali. Terus gimana bah? Yaudah sini lagi ritual, pikir saya masih garansi dong kalau orang beli. Ya oke bah, saya ke situ ya, kata saya. Yaudah nanti siapin aja lagi buat ubur rampenya. Nah itu saya udah mulai ngedrop. Dari mana bah? Kata saya tuh 15 juta lagi, orang saya ngambilin uang ini doang. Wah gitu itu. Dari jam 9 sampai nunggu check out kan jam 12 ya bang kalau di hotel. Udah stres banget tuh. Gimana lagi? Saya nyalain si Peri yang nunjukin ke sana. "Lu mafia lu," kata gue. Udah ngomongin berantem bang dalam hotel. Bisa sama teman-teman. Kata teman saya, "Kalau saya niat nipu, gua nggak bakal nyampe sini," katanya. "Yang ritual kamu, yang ikut sama kuncen kamu, yang megang kamu, ngitung bareng. Dari mana gua nipu?" Kata teman saya yang namanya Ferry itu. Iya juga ya. Saya sadar lagi saya tuh banyak emosi sih bang. Iya sadar juga, atau gimana ya. Nah setelah itu check out, udah gini di jalan tuh bang, masih di mobil. Si Terry lagi yang punya ide, yang tadi ngajak ke sana. "Kalau ente masih percaya ke saya, jangan kagok. Uang siapa," katanya, "yang mau dikasihin tanpa ada jaminan?" "Maksudnya gimana?" kata saya. "Ya kemarin kan ente ke sana dapat uang nggak ada jaminan." "Jaminan apa?" "Ya masa nggak ngerti," katanya. "Yang bernyawa," katanya, "yang mengandung darah kayak gitu." Karena saya udah gelap bang. Akhirnya, "Kamu tahu lagi enggak?" Saya tunjuk-tunjuk kayak gitu. "Kamu tahu lagi enggak? Sok ayo saya berangkat sekarang. Yang penting jangan sampai keluarga saya. Badan saya sendiri. Sok silakan ambil. Mau hidup setahun, mau 2 tahun, setelah itu mati. Yang penting saya titip anak istri saya, bahagiain dia. Saya titipin uang ke kakak saya atau keluarga saya." Teman-teman sudah nimbrung tuh bang. Istighfar bos. "Yakin lu? Asli lah." "Udah sok." Lu udah niat mau ngorbanin diri lu? Ngorbanin diri bang, karena udah bener-bener semalam udah ngabarin enak ke istri bang. Iya mau ngomong apa ya kan? Sangkanya bohong lagi nanti saya. Sedangkan saya kan ya
anak punya anak satu saya bang, laki-laki lagi, ya umur lucu-lucu lah, pada 5 tahun pada waktu itu. Ya Allah, saya nggak pulang-pulang, kangennya gimana coba sama anak bang. Kalau istri sih ya ibaratnya ya gimana lah gitu, anak loh bang, saya berbulan-bulan nggak pulang-pulang, gimana perasaan. Setelah itu sok tanyain, udah nanti saya telepon teman saya dulu. Nah dari hotel itu kita stay di rumahnya si Ferry itu, sambil nunggu kabar dari temennya. Saya tanya, itu daerah mana? Jogja, Bantul. Oke, saya nggak mikirin, padahal saya megang uang cuma tinggal 300 ribu Pak. Saya nggak mikirin, pikir saya udah sok 300 ribu asal nyampe sana, nggak mikirin bakal ada ubur rampe lagi. Setelah dia telepon, saya keinget, anak saja nih beli kayak waktu di sana ada. Berapa coba bang? 25 juta. Cuma saya masih masuk akal. Saya tanyain, itu pesugihan apa? Lorong. Setahu saya memang kalau yang bersangkut berkaitan dengan Laut Kidul, kayak yang sering lihat YouTube gitu kan, orang yang pengen bertemu sama Ibu Ratu aja sesaji itu nggak boleh ada yang kurang 1 item pun katanya. Sepengalaman saya kalau ngeliat di YouTube, makanya waduh, saya udah nyerah tuh bang. Uang dari mana bang? Terus gimana? Aduh, gimana ya? Mikir muter lagi saya tuh. Wah, udahlah, ntar coba saya cari-cari dulu, kata saya. Akhirnya saya tuh main ke rumah saudara. Yuk, pinjam duit 25 juta. 30 katanya, bukan 25 juta. Buat apa sih? Saya bilang buat proyek bang. Bohong. Iya, ya mungkin sih dikasih kan kalau kayak gitu. 10 hari saya kembaliin uangnya. Ya ada uang dari mana katanya kalau ngedadak kayak gitu. Nah, singkat cerita, si saudara saya itu, nih gini aja katanya, sok coba kamu ada jaminan enggak? Jaminan apa? Yuk saya nggak mungkin pulang, kata saya belum pulang. Saya cerita kalau masalah itu bang. Nah dulu saya tuh minjem duit tuh mau yang pertama ngejar orang itu, kedua ya mau ya kalau saya nggak ada uang 30 cair lagi, bohongnya saya kalau saudara saya itu bang. Akhirnya diem aja bang, ya berunding lah sama saudara saya. Teman-teman saya di mobil tuh, masih di mobil. Nah akhirnya saya punya ide jahat pada waktu itu, tapi saya terang-terangan ngomong ke saudara, yuk gimana kalau mobil saya gadein aja 10 hari nanti saya balikin. Tapi saya sewain lah, ibarat income kayak Ayubnya. Sehari berapa, 10 hari berapa. Ya udah sok, nggak apa-apa kalau 10 hari mah. Saya juga sering mobil tuh emang saya rentalin. Banyak kalau orang proyek emang kayak gitu. Yang penting saya mah sewa lancar tiap hari. Misalkan 10 hari dibayar. Akhirnya itu kayak dikasih jalan banget bang. Nggak lama tuh nawar-nawarin mobil masuk. Karena saya mikirnya ya memang mobil juga ini masih leasing, mobil saudara saya ini. Saya juga masih leasing. Cuma mikirnya saya kan udah selama muter-muter kan gak saya setor ini mobil. Mana ada yang mau kalau nerima mobil leasing, ada yang macet kan, logika aja pasti jangannya ngebuang. Makanya dia setorannya lancar, saya masukin kan, yaudah sini minta setoran terakhirnya. Saya kasihin, masuklah tuh 30. Dapat 27, dipotong sih 10%. Dapat 27, berangkatlah bang kita ke sana tuh dengan modal 2.300.000 yang uang tadi sisa 300 itu buat akomodasi ke sana. Sampailah kita tuh daerah Bantul. Nyampe sana itu bang, yang paling saya kaget itu puncennya itu bule. Bule bang. Cowok cewek? Cowok. Bule tinggi, mancung. Dia tuh asli orang Australia, menikah sama orang situ, udah jadi warga negara situ. 72 tahun pada waktu itu saya. Tua. Bule. Tapi ngomongnya udah mendok Jawa pasti. Ya kita basa-basi dulu kan. Temen saya juga. Saya kan sambil bilang, jangan-jangan lu mediator pesugihan ya, atau gue harus bercandain gitu kan. Tahu banyak tempat nih kan. Gila nih. Enggak katanya, saya teman-teman dulu banyak lah katanya. Udah gampang ceritanya pokoknya kayak gitu. Wis lah, lewat kata gue skip. Sok ngobrol. Saya tanya, "Mbah, ini ya Mas Ferry dulu yang cerita." Mas Ferry ceritain dari A sampai Z-nya. Setelah itu, ya kan udah telepon kata si uncelnya itu. Jadi ini uangnya ada. Ya udah kamu nginep aja di sini di rumah saya.
nginep situ bang. Besok ya dia biasa belanja, pokoknya polanya itu sama kayak waktu di Garut lah, seperti itu. Dia belanja, tapi itu lebih dahsyat lagi bang, banyak banget itu, kayak orang mau jualan di pasar tuh. Kayak mau jualan asli pasar, sampai ada beli kepala tengkorak, ada Tengkorak apa? kepala tengkorak tuh, tengkorak. Tengkorak manusia. Iya, yang nggak tahu patung atau asli ada. Beli di mana? Yang nggak tahu dia. Ada itu bang, situ kan. Saya udah bilang, udahlah, oke siap. Nah, cuma dia nggak, kalau bahasa sini ya, saya Jawa sana nggak terlalu paham. Kamu udah yakin? Yakin. Tapi saya tanya nih, Mbak, apa nih nanti yang jadi korban tumbalnya? Kata teman saya si Peri ini, katanya kontrak umur, JU katanya, jual umur. Badan saya sendiri, nanti setelah saya dikasih kekayaan, hidup kamu paling 5 tahun, paling lama 10 tahun, nanti perjanjian sendiri sama goibnya, kata teman saya. Bener nggak Mbah kayak gitu? J. Bener. Cuma jawab J si kuncian itu. Oke, kata saya. Singkat cerita bang, kita berangkat ke suatu tempat dari sana itu, kayak air terjun Sendang lah, kayak gitu. Saya madep ke air terjunnya, kuncinya itu di belakang saya, paling jarak 20 meteran lah dari saya itu. Teman-teman saya di atas, kan kayak tebing, tapi jauh itu, adalah 300 meteran mah jauh, tapi barang lihat tahu. Nah, pada saat itu bang, saya benar-benar nemuin yang namanya gaib itu ada. Gimana tuh posisinya, situasinya? Nah, saya kan suruh ritual nih, menghadap sila, sila. Kata si kuncen, fokus ya. Saya kan awalnya nanya, apa yang harus saya baca? Apakah ada mantranya gitu kan Pak? Kata dia, udah, kamu tinggal duduk aja, diam. Jadi dia yang narik mungkin bang, bahasanya ya. Dia yang undang mungkin. Tapi di depan saya itu kan sesajen banyak. Wah, itu kayak orang bakar sampah. Ya namanya madat. Dibakarin semua lah, dupa, hio, apa segala macam. Bakarin semua kayak orang bakar sampah. Itu mulai jam 11, karena kata si kuncen itu jamnya tuh 1, 11, 3. Kalau nggak jam 11, jam 1 malam. Kalau ganjil semua. Iya, ganjil semua. Kalau jam 3 malam itu memang udah nggak bisa selesai katanya bang saya itu. Kan udah menjelang subuh. Kita mulai jam 11 malam, paling setengah jam bang. Ya paling setengah jam lah, karena kan nggak ada jamnya itu. Saya sekeliling itu hutan. Itu pertama tuh angin bang, angin yang saya rasain tuh kayak angin topan aja dari belakang air terjun, tapi yang sebelahnya enggak dari belakang air terjun aja. Wah, kayak angin topan. Saya udah mulai, aduh, ya pasti manusia bang udah ngajarin kayak gitu, ada mikir juga. Iya. Aduh, dia bilang. Cuma si kuncen tuh udah deket, kalau ngomong sininya, isparak apa gimana lah bahasa sana, udah deket. Terus saya diem aja. Nah, berhenti nih angin nih bang. Berhenti, alhamdulillah. Tapi saya masih nyebut asma Allah bang. Masih nyebut asma Allah, walaupun nggak boleh sebenarnya. Masih nyebut asma Allah. Berhenti nih si angin, diem lagi. Itu nggak lama, kayak gempa bumi yang saya rasain. Sampai saya lagi duduk ini juga, ini lagi, kayak digoyang bang. Itu nggak mungkin trik ya? Nggak mungkin bang. Iya. Mungkin. Digoyang saya tuh, goyang. Dia ngomong lagi, tahan. Saya mata tuh nggak merem bang, melek. Oke. Nah setelah itu kayak diguncang-guncang itu, ya namanya mata kan nggak mungkin saya melek terus ya. Saya merem dulu lah saya tuh, sambil ya paling nggak nyampe semenit saya merem. Pas saya buka mata bang, itu di depan saya ada sosok katak asli. Katak tuh segede mobil mah ada. Kodok bang. Ngomong lagi si kuncinya itu, tahan. Itu lidahnya bang keluar dan jilatin muka saya sampai kayak basah kena lendir. Baunya busuk minta ampun tuh. Bang, saya udah hampir nyerah lah ibaratnya bang. Udah hampir lari gitu kan. Cuma yang saya ingat, saya pulang doang. Astagfirullahaladzim, saya dalam hati udah itu. Setelah itu tuh ngilang katak tuh. Itu datangnya pun sekaligus, hilangnya pun nggak jalan, nggak apa-apa bang. Langsung hilang aja. Tinggi tuh udah? Tinggi ya. Langsung kok nggak ada. Pas saya megang muka, emang basah lendirnya. Beneran ada bekasnya? Ya?
Saya pikir kan halusinasi saya gitu Iya. bang ya, kalau misalkan dipegang kering. Itu bener sampai saya dicium, buset baunya bang. Kayak bau bangke aja udah. Saya lapin pakai baju ini muka saya tuh. Saya mikir tuh, ini mana yang saya temuin, kata saya. Mana gue yang mau ngasih duitnya, kok hilang lagi. Tapi saya masih diem aja. Nah nggak lama tuh dari semak-semak tuh bang, kayak suara semak-semak ada yang ngoyak-ngoyak tuh. Rasak. Itu ular bang, ular kayak piton. Itu pohon kelapa tahu nggak bang, yang paling gede lah. Segitu gedenya bang, ngedeketin saya. Saya tuh udah hampir injit. Nengok saya tunggu ke Kuncen bilang, wis parak mana, tahan, ojo melayu. Itu bang bulu kuduk saya udah nggak karuan bang. Untung nggak pingsan saya tuh, asli untung nggak pingsan. Datang saya diem aja, ular beneran ular. Itu ngelilit badan saya bang, dililit, pokoknya persis kayak di film Anaconda lah. Dililit ke atas, dalam hati bodo amat sok. Mau mati juga nggak apa-apa, mending gua mati sekarang daripada pulang nggak bawa uang. Dalam hati tuh bang, yang beraniin diri tuh bang. Tapi yang walaupun dililit, badan saya tuh nggak terasa kayak ditekan. Iya nggak terasa bang, biasa aja gitu, cuma ngelilit. Itu pas depan muka saya tuh mangap sih ular tuh. Saya udah lillahi ta'ala bang, kalaupun saya mati sia-sia pun nggak apa-apa, karena saya nggak ngerti kan prosesnya seperti apa. Suguhan itu udahlah, pas udah ngedeket saya diam aja, saya merem. Loh kok ini nggak ada kerasa dimakan atau apa dalam hati. Pas saya buka mata, mau beraniin buka mata sedikit nggak ada, hilang lagi bang. Saya tuh halusinasi mungkin ini mah. Nah pas Kuncen ngomong, kie utamane sing sakrale, ini yang sakralnya. Tunggu bentar lagi kalau ngomong bahasa sini. Jadi dia tuh kayak ngasih kode-kode aja tuh bang, kayak ngasih, lu ngikutin aja. Iya, nasihatin aja dari kejauhan tuh. Kalau tahan, jangan kaget gitu. Nah itu nggak lama tuh kayak bunyi kayak tadi lagi, rosak. Ular lagi bang. Tapi yang lebih ngerinya, setengah badannya itu manusia. Itu yang bikin saya percaya hal gaib itu ada. Besarnya sama. Jadi antara badan sama ular itu kayak agak besar kepala ularnya, badan ularnya gitu. Itu makanya itu kayak gaun orang apa sih, nikahan zaman orang Jawa zaman dulu tuh yang kayak gini. Kemben gitu. Iya, kayak kemben kayak gitu. Saya kan bikinnya apa ini yang namanya Ibu Ratu Kidul atau Ibu Blorong. Tapi warnanya nggak hijau, kayak warna keemas-emasan gitulah, kuning warna gaunnya tuh. Di atasnya pakai kayak apa sih, topong kalau kata orang. Mahkota. Iya, kayak mahkota itu mah. Terus ngedeketin dari jauh kan, saya masih belum kejelasan ya, masih cuma kelihatan bahwa ini ular, ini pakai baju. Cuma saya juga nggak ngeliat tangannya yang mana, nggak ngeliat. Semakin dekat, tangannya gini bang. Yang sebelah kanan itu nyincing manusia, yang sebelah kiri nyincing karung. Tapi karung itu kayak banyak darahnya. Saya diem aja lah, bodo amat. Udah deket, udah gemeter banget tuh bang, tau. Semakin dekat. Itu yang sebelah kanan, anak saya bang. Kurang ajar nggak sih? Kenapa saya bilang kurang ajar? Kerjanya kan nggak seperti itu. Anak saya sebelah kanan bang. Sebelah kirinya itu, lu ngeliat bener-bener itu anak lu? bener-bener lihat. Pakai kolor, baju biasa, rambutnya begini. Rambutnya yang tadi sambil, waduh, kalau udah cerita itu bang, udah nggak tega banget. Iya. Udah usaha hancur, nyari-nyari kayak gitu, di penjara pula. Nah 4 bulan saya menjalani tahanan di penjara itu, ada yang berkunjung. Posisi saya udah di lapas. Ada yang berkunjung, pikir saya keluarga nih, nggak tahu-tahu dari pihak KUA nyodorin surat cerai dari istri saya bang. Cokot itu Kang ambil di belakang. Masuklah Pak Haji itu ke ruangan yang Kuncen tadi ngambil di. Nggak lama si Kuncen, Pak Haji itu manggil saya, Mas sini.
bantuin. Ya udah saya bantuin. Pas saya masuk ke ruangan itu bang, uang ternyata di belakang. Isinya uang? Uang. Itu dibungkus pakai kain kafan. Pas di tengah jalan, Pak Haji itu jujur cerita sambil nangis. Ngomong gimana? Bahwasanya ya saya tuh mas sebenarnya pesugihan. Yang saya tumbalin itu ya ini anak saya. Saya nangis bang sambil nyetir itu. Berarti ini meninggal Pak Haji. Berarti kita bawa mayat, bukan pingsan. Bukan mas.